Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Akbar Eka Putra. Pada video kali ini kita bakalan tetap membahas soal Vios Limo Gen 3 yang sudah saya beli sekitar 2 bulan yang lalu. Mobil S-Taxi ini adalah mobil bekas. Jadi ekspektasinya itu jangan ketinggian, jangan diharapkan mobil ini tanpa ada masalah. Mobil bekas semanapun yang namanya juga bekas orang pasti ada masalah, walaupun masalah itu minor. Tapi masalah utama adalah kaki-kaki. Kaki-kaki mau nggak mau kita harus mengetes terlebih dahulu mobil ini. Kita harus memutar mobil ini. Kalau bisa muter itu 15-20 menit sampai teman-teman memang teliti mendengar apakah ada masalah sama kaki-kaki di mobil ini. Dan itu agak tricky. Ayo kita masuk ke mobilnya, kita lihat di mana sih trikinya itu. Yuk. Oke teman-teman, tadi kita udah ngebahas soal mesinnya. Sekarang kita bakalan ngebahas soal kaki-kakinya. Nah, ketika membahas soal kaki-kaki, itu agak tricky. Tricky itu kenapa? Jadi kalau misalnya kita membeli mobil S-Taxi ini, biasanya mobilnya tersebut ketika ada di pool, itu berada dalam keadaan bannya sedikit kempes. Jadi ketika teman-teman mau mengetes mobilnya, misalnya teman-teman udah cocok nih, mesinnya udah, wah ini mesinnya udah bagus, penampilannya udah oke, udah sesuai dengan apa yang saya mau, ekspektasi saya udah cukup. Tapi ketika mau ngecek kaki-kakinya, minta sama penjualnya untuk ban mobilnya itu diisi dengan tekanan yang normal, bukan kempes ya. Karena apa? Kalau misalnya kempes, nanti suara yang ada di kaki-kaki yang bermasalah itu nggak kedengaran. Paling sering masalahnya di situ. Jadi bukan saya maksudnya mau mengatakan penjual itu nggak jujur, enggak. Tapi biasanya karena mobilnya itu udah lama di pool, itu menyebabkan bannya sedikit kempes ataupun terlalu kempes sehingga ketika kita pakai kok nggak ada masalah gitu ya. Cuman ketika kita bawa pulang kok tiba-tiba ada bunyi-bunyi gitu. Nah, udah kita isi anginnya, kemudian kita bawa ke tempat yang agak tidak rata. Ingat, di pool itu biasa semuanya rata jalannya. Jadi cari jalan yang tidak rata, entah itu ada gelombangnya atau gimana. Nah, cari jalan ke situ, kemudian masukkan kecepatan yang agak tinggi. Ya mungkin 30, 40 atau berapalah yang bisa teman-teman lakukan di pool tersebut. Nah, suara yang seharusnya itu normal adalah suaranya itu dup. Nah, itu normal. Kalau misalnya antara bagian depan dengan belakang suara itu seperti dup itu normal, itu ada suara pegasnya. Tapi kalau suara itu kleng klek itu masalahnya itu bukan di pegasnya, berarti antara masalah itu di long terot atau masalah itu ada di rakstir. Nah, biasanya kalau kita baru membeli mobil pertama sekali, kita nggak tahu masalah itu di mana. Kita rasa semuanya itu ya sama aja suaranya gitu kan ya. Nah, kalau misalnya masalah di rakstir, ketika kita memegang mobilnya ini dan masuk ke jalan yang agak tidak rata, terasa dari setirnya itu ada seperti gerakan atau getaran. Jadi kalau misalnya kita jalan, geledek, nah setirnya itu terasa seperti ada getaran juga, geledek gitu. Kalau itu masalahnya ada di rakstir. Tapi kalau long terot itu biasanya masalahnya ketika kita bawa di kecepatannya agak tinggi. Nah, suara dari kaki-kaki itu bunyi keltak. Nah, itu biasa long terot. Ataupun ketika kita jalan di kecepatan tinggi, setirnya itu tidak lurus, bisa belok kanan atau belok kiri. Nah, itu bisa masalah di long terot atau long terot. Kesemuanya itu satu perangkat yang namanya itu kaki-kaki. Karena kalau misalnya udah masalah di long terot, biasa rakstirnya ujung-ujungnya bermasalah juga. Nah, kenapa ini harus diperhatikan? Karena perbaikan itu yang lumayan mahal. Untuk rakstir ini aja, untuk perbaikan total, kalau di Toyota 9 juta. Kalau misalnya kita mau servis, habisnya sekitar 1,5 juta. Nah, otomatis kan itu ngeluarin uang lagi. Jadi, kita harus tahu yang ginian, biar si penjual itu memperbaiki atau memberikan diskon khusus, karena sudah ada terjadi kerusakan di bagian tersebut. Oke, selain di kaki-kaki, saya lupa tadi mau mengatakan bahwa masalahnya juga yang sering terjadi itu sama Vios Limo Gen 3 ini adalah fuel pumpnya. Jadi kalau misalnya kita bawa mobilnya, ya kan, ini kita bawa, terus di belakang ada suara, di tempat duduk belakang ada suara seperti di tempat duduk belakang ada suara seperti geledek, geledek. Nah, itu mungkin masalahnya itu ada di fuel pump. Entah fuel pumpnya itu udah rusak atau memang minyak dari mobilnya ini terlalu sedikit, sehingga itu harus diperhatikan. Kalau misalnya ada masalah, ya mau nggak mau fuel pump itu diganti, itu keluar uang lagi. Nah, gitu. Jadi kita harus lebih teliti ketika membeli mobil S-Taxi ini.
Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau agar ketika membeli mobil S-Taxi ini masalah itu diminimalisir, saya membuka peluang untuk teman-teman, saya memberikan peluang melihat mobil teman-teman agar nanti saya cek ke situnya bersama montir pribadi saya. Nanti kami dua ngecek apakah ada masalah sama mobil S-Taxi teman-teman sebelum teman-teman bawa mobil itu ke rumah. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau misalnya mobil udah bawa ke rumah, kalau kita memperbaiki lagi di poolnya, itu kan harus balikan lagi, sedangkan teman-teman udah di luar Jawa, kan susah. Nah, saya nanti akan memberikan program mencari ekstraksi impian, ya. Bukan mau kopi ya, cuman ya intinya gitulah. Jadi saya mau membuat program untuk kita bisa mendapatkan mobil S-Taxi impian kita dan teman-teman bisa puas memakai mobil S-Taxi itu. Nah, pada program ini untuk sebulan ke depan saya memberikan tarif yang lumayan murah, yaitu 199.000 untuk satu unit mobil. Nanti unit mobil itu akan kita cek, akan kita inspeksi sebelum unitnya itu diantar ke rumah teman-teman. Sehingga apa? Sehingga bisa meminimalisir PR-PR yang akan teman-teman dapatkan ketika mobil itu udah ada di rumah. Misalnya gini, masalah itu misalnya ada di kaki-kaki. Saya rasakan ketika saya bawa mobil teman-teman itu kaki-kaki ada masalah. Nah, saya langsung ngomong ke penjualnya, Mas, ini masalahnya di sini, tolong perbaikin dong, gitu. Atau masalah di raksir, saya ngomong penjualnya. Atau soknya kok terasa keras ya, nah, saya langsung ngomong penjualnya. Sehingga apa? Ketika mobilnya udah teman-teman dapatkan, mobilnya itu udah minimalisir PR-nya gitu. Otomatis kan kalau misalnya PR minimalisir, uang yang teman-teman keluarkan juga akan lebih sedikit keluar. Jadi kenapa enggak dengan uang 199.000? Iklan jadi jadi iklan, tapi ya gitu. Nah, kalau teman-teman mau silahkan hubungi nomor yang di bawah, nanti akan kita cek. Atau kalau misalnya mau lebih bagus lagi, spare sekitar 250.000 untuk saya bawa ke Toyota. Jadi setelah saya cek, saya bawa juga general check up di Toyota, sehingga ada bukti secara tertulis di mobil teman-teman masalahnya apa aja. Nah, oke. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan kalau misalnya ada kekurangan ataupun ada hal-hal lain yang harus diperhatikan ketika membeli mobil S-Taxi, silakan teman-teman taruh di kolom komentar yang di bawah agar kita di sini bisa sama-sama belajar untuk mencari mobil S-Taxi impian. Nah, itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.